Soal nomor 6. Diberikan sebuah persamaan kuadrat dengan koefisien x kuadrat A dikurangi 1, koefisien x negatif 1/2A dan konstanta negatif 3A. Ditanyakan nilai A sehingga persamaan ini akar-akarnya bilangan rasional. Akar-akar persamaan kuadrat atau x1 dan x2 merupakan bilangan rasional kalau dapat dituliskan sebagai rasio atau perbandingan dua bilangan bulat. Yang diinginkan soal ini mungkin akar D harus merupakan bilangan bulat, yaitu kalau D merupakan bilangan kuadrat atau bilangan yang dapat ditarik akarnya. Jadi kita akan selidiki nilai D untuk masing-masing nilai A yang disediakan. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. D sama dengan 49/4 A kuadrat dikurangi 12A. Kita cari nilai D untuk masing-masing nilai A, kecuali A sama dengan 1, ya tidak memenuhi karena koefisien x kuadrat menjadi 0 kalau A sama dengan 1. Ya, jadi kita hitung nilai D untuk A sama dengan 2, 3, 4, dan 5. Kita lihat yang merupakan bilangan kuadrat ya hanya 25 untuk A sama dengan 2. Soal nomor 7. Diketahui persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi x tambah k sama dengan 0. Akar-akarnya x1 dan x2. x1 pangkat 3 tambah x2 pangkat 3 sama dengan negatif 8. Ditanyakan nilai k. Soal ini bentuk-bentuk simetris akar-akar persamaan kuadrat. x1 pangkat 3 simetris dengan x2 pangkat 3. Bentuk-bentuk simetris menjadi topik yang menarik dalam persamaan kuadrat karena nilainya dapat ditentukan tanpa harus diketahui nilai x1 dan nilai x2. Dari bentuk umum persamaan kuadrat, ya karena A tidak sama dengan 0, maka bentuk ini ekuivalen dengan bentuk ini. Kedua ruas dibagi dengan A. Sengaja dibuat seperti ini karena akan disandingkan dengan bentuk lain yang ekuivalen. Ya, ini. Kedua bentuk ini ekuivalen, maka x1 tambah x2 sama dengan negatif B per A, dan x1 kali x2 sama dengan C per A. Rumus, jumlah, dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Bentuk-bentuk simetris penjumlahan dapat dinyatakan dalam kombinasi x1 tambah x2 dan x1 kali x2. Untuk x1 pangkat 3 tambah x2 pangkat 3 diperoleh dari penguraian x1 tambah x2 pangkat 3 ya dengan menggunakan bantuan segitiga Pascal. Diperoleh
X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 dalam kombinasi jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Dari persamaan pada soal dengan menggunakan rumus ini, X1 tambah X2 sama dengan negatif 1 per 1 sama dengan 1. X1 kali X2 sama dengan C per A, ya, sama dengan K. Dari sini diperoleh negatif 8 sama dengan 1 dikurangi 3K. K sama dengan 3. Bentuk simetris yang lain, X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2. Kombinasi X1 tambah X2 dengan X1 kali X2 diperoleh dari penguraian X1 tambah X2 pangkat 2. Yang ini juga salah satu bentuk simetris. 1 per X1 pangkat 2 tambah 1 per X2 pangkat 2. Penyebut disamakan. Ya, dalam kombinasi X1 tambah X2 dan X1 kali X2, X1 tambah X2 pangkat 2 dikurangi 2 kali X1 kali X2 per X1 kali X2 pangkat 2. Soal nomor 8. Persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 9X tambah 64 sama dengan 0. Akar-akarnya P dan Q. Ditanyakan hasil dari 1 per akar P ditambah 1 per akar Q. Ya, salah satu bentuk simetris dari P dan Q. Dari persamaan kuadrat ini, P tambah Q sama dengan 9 dan P kali Q sama dengan 64. 1 per akar P ditambah 1 per akar Q. Penyebut disamakan. Penyebutnya akar 64, 8. Akar P tambah akar Q adalah akar dari akar P tambah akar Q pangkat 2. Ini kalau diuraikan, P tambah Q ditambah 2 akar PQ. 9 ditambah 16 sama dengan 25. Akar P tambah akar Q sama dengan akar 25 atau negatif akar 25. 5 atau negatif 5. Jadi 1 per akar P tambah 1 per akar Q sama dengan 5 per 8 atau negatif 5 per 8. Kalau P dan Q dicari dulu dengan menggunakan rumus ABC, hasilnya sama. Ya, P dan Q merupakan bilangan imajiner. Soal nomor 9. Persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 2X tambah 4 sama dengan 0. Akar-akarnya P dan Q. Ditanyakan hasil dari P kuadrat dikurangi P tambah 4 dikali Q kuadrat tambah Q tambah 4. P
dan Q merupakan akar dari persamaan X kuadrat dikurangi 2X tambah 4 sama dengan 0, maka berlaku P kuadrat dikurangi 2P tambah 4 sama dengan 0 dan Q kuadrat dikurangi 2Q tambah 4 sama dengan 0. P kuadrat dikurangi P tambah 4, kita munculkan P kuadrat dikurangi 2P tambah 4. Dibuat sama karena di sini negatif P, di sini negatif 2P, ya ditambah P. P kuadrat dikurangi 2P tambah 4 sama dengan 0, maka hasilnya 0 tambah P sama dengan P. Kemudian Q kuadrat tambah Q tambah 4 dimunculkan Q kuadrat dikurangi 2Q tambah 4. Dibuat sama, di sini ditambah 3Q. Ya, jadi ini sama dengan 0 tambah 3Q sama dengan 3Q. Diperkalikan, hasilnya 3PQ. PQ adalah hasil kali akar-akar persamaan kuadrat ini. Dengan menggunakan rumus C per A, PQ sama dengan 4. Ya, jadi hasilnya 3 kali 4 sama dengan 12. Soal nomor 10. Persamaan kuadrat X kuadrat tambah X ditambah 3 sama dengan 0. Akar-akarnya X1 dan X2. Ditanyakan hasil dari 4X1 kuadrat tambah 3X2 kuadrat tambah 2X1 tambah X2. Pada bentuk ini X1 dan X2 dipisahkan. Ya, dikelompokkan seperti ini. X1 akar dari persamaan ini, maka berlaku X1 kuadrat tambah X1 tambah 3 sama dengan 0. Kedua ruas dikali 4. Ya, dikali 4 supaya muncul bentuk 4X1 kuadrat. Lalu 4X1 pangkat 2 tambah 2X1 dimunculkan bentuk ini. Lalu nanti diganti dengan 0. Supaya sama, ya di sini 2X1, di sini 4X1, dikurangi 2X1, di sini ada 12, di sini tidak ada, ya dikurangi 12. Jadi 4X1 kuadrat tambah 2X1 sama dengan 0 dikurangi 2X1 dikurangi 12 sama dengan negatif 2X1 dikurangi 12. X2 akar dari persamaan kuadrat ini berlaku X2 kuadrat tambah X2 tambah 3 sama dengan 0. Kedua ruas dikali 3. 3X2 kuadrat tambah X2, kita munculkan bentuk ini, disamakan
Di sini dikurangi 2x2 dikurangi 9. Ya, jadi 3x2 kuadrat tambah x2 sama dengan negatif 2x2 dikurangi 9. Dijumlahkan, hasilnya negatif 2 kali x1 tambah x2 dikurangi 21. X1 tambah x2 dari persamaan pada soal sama dengan negatif 1. Ya, negatif 2 kali negatif 1, 2 dikurangi 21 sama dengan negatif 19.